Karena banyak orang menurut saya itu tidak berakhlak. Ya, ketika mengatakan mau ikut Imam Syafi'i apa ikut Quran hadis, itu tidak berakhlak. Karena Imam Syafi'i pasti ikut Quran dan hadis, tetapi maka tidak boleh orang itu belajar Al-Quran pakai terjemah, belajar hadis pakai terjemah. Karena terjemah itu tidak mewakili makna yang utuh. Kalau ada ayat yang kita baca bertentangan dengan ayat tertentu misalnya di dalam Al-Quran, atau ada hadis yang rasanya itu bertentangan dengan apa yang ada di Quran, itu sebetulnya pertentangan itu hanya zahirnya saja. Pertentangan itu hanya tarjamahnya saja. Nah, di sini kemudian Mila, itu yang namanya mazhab. Mazhab itu kemudian berusaha kan melakukan keselarasan antar semua ayat dan antar semua hadis. Nah, ketika mereka melakukan ini, itu terjadi perbedaan tentunya. Misalnya ya, kita kalau lihat orang sholat, itu imamnya baca bismillahnya variabelnya banyak. Ada yang kita dengar bismillahnya terang benderang kayak kita di Indonesia. Ada yang kita dengar di Mekah misalnya dengan di Madinah, itu basmalahnya itu sirron, tapi terdengar di speaker itu. Ada yang kita tidak mendengar basmalah sama sekali. Kenapa demikian? Karena nanti ditemukan hadis yang seolah-olah menegaskan bahwa Nabi itu ketika surah Al-Fatihah itu tidak baca bismillah. Ada hadis lain yang menegaskan kalau Nabi itu membaca bismillah. Ada yang hadis lain menceritakan kalau ada sahabat yang tidak mendengar Nabi baca bismillah, ada yang mendengar Nabi baca bismillah. Loh, ini ketika kita kumpul bertemu dengan semua hadis ini, apa yang harus kita lakukan? Itu yang kemudian melahirkan mazhab. Kata Imam Syafi'i, kalau ada yang mendengar dan ada yang tidak mendengar, maka saya memahaminya bahwa kalau sholatnya duhur, asar, ini basmalahnya nggak kedengeran. Karena sholatnya sirriyah, suaranya nggak keras. Maka semua hadis yang menceritakan sahabat nggak dengar Nabi bacaannya ini, bismillahnya ini, diartikan di sini nih. Gitu loh. Kata Imam Syafi'i, yang sahabat mendengar basmalahnya itu berarti sholatnya jahriyah. Nanti Imam Ahmad itu lain lagi. Kalau ada yang dengar, ada yang nggak dengar. Yang dengar nih yang di depan, soft depan. Yang nggak dengar ini soft belakang. Maka di Mekah dengan di Madinah ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ada yang mengatakan, oh enggak. Kalau ada yang mendengar dan ada yang tidak mendengar, berarti bismillah itu bukan kewajiban. Dia adalah ayat yang berdiri sendiri, Allah turunkan bukan menjadi bagian surah tertentu, tetapi untuk memisahkan antara dua surah. Sekalipun itu tidak bisa diterima pada surah Al-Fatihah atau At-Taubah, tapi itu pembahasan di luar ini. Ini pemahaman. Ada Imam Malik nanti yang mengatakan, loh, imam di masjid saya, di Masjid Madinah, itu tidak baca bismillah. Padahal imam ini imam Madinah, berarti kan niru imam sebelumnya. Imam sebelumnya sampai kepada Rasulullah. Inilah sejatinya Mila, perbedaan pandangan di kalangan ulama itu bukan karena mereka tidak ikut Quran dan hadis, tetapi mereka justru sedang mengamalkan Quran dan hadis. Kalau boleh saya menambahkan Mila ya, ini penting sekali. Karena banyak orang menurut saya itu tidak berakhlak. Ya, ketika mengatakan mau ikut Imam Syafi'i apa ikut Quran hadis, itu tidak berakhlak. Karena Imam Syafi'i pasti ikut Quran dan hadis, tetapi boleh jadi pemahaman Imam Syafi'i terhadap Quran dan hadis itu tidak sama dengan pemahaman apa yang dia ikuti. Bukan berarti kemudian Imam Syafi'i salah kan?